Oke, jadi sejak dirilis ya update dari Accurate Online terbaru untuk penerapan PPN 12% atau fitur DPP-nya 11/12. Nah, maka di sini ada namanya CTAS Export XML ya. Nah, CTAS ini singkatan dari Cortex Administration System. Nah, jadi dengan adanya fitur ini maka ada beberapa perubahan yang harus dilakukan di dalam data profil pelanggan. Nah, jadi perubahan itu kita langsung saja lihat ya di sini. Misalnya, ini pelanggan sudah sangat banyak. Nah, sudah sangat banyak, sekitar 956 pelanggan. Anda bisa lihat di sini ya. 956. Nah, ini kita harus ubahnya satu persatu. Ya, kita ubah satu persatu dan ini sangat merepotkan. Nah, saya kasih contoh salah satu ya. Saya cari saja nama saya Arnold Schwarzenegger Mowboy. Oke, ini dia. Nah, jadi contohnya ini salah satu pelanggan ya. Nah, kita ubah di bagian pajak. Nah, di sini yang Anda perlu ketahui, ini NITKU ya. Nah, ini ada NITKU, kemudian nama wajib pajak ya, NIK dengan NPWP ini kan sudah lama nih. Ya, sudah lama sejak e-faktur. Nah, yang baru sekarang ya NITKU. Nah, ini kode negara Indonesia. Nah, ini Anda bisa buat ya kode negara Indonesia. Nah, di sini Anda harus mengubah ya faktur pajak menjadi CTAS faktur pajak. Nah, jadi ini untuk e-faktur yang lama. Jadi Anda ubah ya CTAS faktur pajak. Karena di sini ada ya untuk keluarnya sudah CTAS. Nah, kemudian dulu kita menggunakan 01 ya kepada selain pemangut. Sekarang kita gunakan yang namanya DPP nilai lain. Nah, seperti itu. Nah, di sini Anda harus ubah. Nah, setelah Anda ubah, Anda simpan. Nah, ya, simpan. Nah, ini harus Anda lakukan untuk seluruh customer Anda. Nah, ini akan sangat merepotkan. Ya, saya kembalikan lagi ya. Misalnya di sini Arnold Cornelis Mowboy. Ya, Schwarzenegger Mowboy. Nah, ini dia. Arnold Schwarzenegger Mowboy. Nah, ini pajak saya kembalikan dulu ke awal ya. Nah, saya kembalikan dulu ke awal. Nah, Anda perhatikan bagaimana cara untuk mengubah secara batch. Ya, mengubah secara batch. Nah, di sini kalau saya buka lagi, Anda perhatikan di sini. Nah, sudah kembalikan ke faktur pajak, bukan CTAS lagi, bukan CTAS faktur pajak lagi, dan detail transaksi sudah 01, bukan 04 DPP nilai lain. Nah, jadi caranya begini. Nah, di sini Anda ekspor saja dulu semua, ya, semua pelanggan. Jadi ini caranya supaya langsung bisa mengubah informasi pajak seluruh pelanggan, berapapun jumlahnya, ya. Nah, di sini saya kasih salah satu contoh saja. Nah, jadi kalau Anda mengekspor, Anda tidak perlu untuk menulis nama. Di sini karena saya hanya mau ekspor satu, jadi saya langsung menulis nama saya saja, ya. Nah, anggap saja ini 1000 atau 2000 atau 3000 customer Anda ya, anggap saja. Nah, ini saya ekspor ke Excel. Nah, ekspor ke Excel. Nah, di sini saya save as dulu. Nah, save as. Nah, misalnya contoh perubahan banyak ya, contoh misalnya ini contoh saja. Oke, sekarang saya buka. Nah, sekarang saya buka. Nah, kita mulai melakukan pengeditan ya. Nah, di sini enable dulu. Nah, ini misalnya ada 1000 ke bawah ya. Nah, ini saya kasih contoh satu aja. Nah, supaya jangan merusak data customer saya yang sebenarnya. Nah, di sini view free spans top row. Oke. Nah, ini kita hapus. Nomor ini tidak dipakai. Nah, yang harus Anda perhatikan untuk dipertahankan ID dengan nama ya. ID dan nama pelanggan ini. Kalau kategori tidak perlu, kita hapus saja ya. Kontak dan lain-lain. Ini kalau Anda mau update lagi silakan Anda update. Kalau tidak perlu ya. Nah, ini dihapus saja. Nah, karena tadi kita fokusnya anggap saja ini sudah benar semua ya. Data-data yang lain sudah benar, hanya kita mau mengubah yang tadi saja. Yang kita hanya mau konsentrasi untuk mengubah yang tadi ya. Yang faktur pajak menjadi CTAS faktur pajak. Nah, kemudian 01 kepada DPP nilai lainnya. Nah, itu yang kita mau ubah. Oke, ini saya belum simpan. Saya kembali ke Excel. Nah, di sini saya hapus saja dulu semua ya.
Nah, hapus semua. Nah, kita lihat saya akan hapus semua. Nah, di sini NPWP, NIK saya biarkan ya, karena ini sudah lama ya, sudah ada. Nah, oke, jenis dokumennya saya hapus saja. Nah, ini. Nah, sampai NPPKP ini saya hapus. Ya, NIK saya hapus saja dulu semua. Nah, anggap saja sudah benar. Sebelumnya sudah ada ya. Alamat pajak ya, sampai dengan belakang-belakangnya ini saya hapus semua. Coba ya saya teliti satu persatu apakah di sini belum ada pilihan NITKU ya. Oke. Belum ada pilihan NITKU. Oke. Di sini saya hapus semua. Nah, setelah saya hapus, Anda perhatikan ya. Nah, bukan pemungut PPN. Jadi, bukan pemungut PPN, ini Anda harus ganti ya. Nah, ganti dengan CTAS DPP nilai lain. Nah, jadi Anda ganti yang ini. Nah, ya, cara gantinya seperti itu. Kemudian, yang invoice ini Anda ganti dengan CTAS invoice. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup ini dua saja yang Anda ganti. Jadi, Anda ganti dua kolom, kemudian Anda tetap mempertahankan ID dengan nama pelanggan di sini. Nah, silakan di-save. Anggap saja ini 1000 ya ke bawah. Oke, sekarang bagaimana cara perubahannya ke sini? Jadi kalau kita lihat sekarang ya, misalnya saya tutup Arnold Schwarzenegger mau Bowie. Nah, di sini pajak masih faktur pajak dan bukan pemungut. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang anggap saja ini 1000 ini akan saya impor. Nah, 1000 ini akan saya impor. Nah, sekarang saya tinggal impor data lalu impor dari Excel ya. Nah, saya impor dari Excel. Nah, saya ambil nih sekarang filenya yang tadi ya. Nah, tadi saya simpan saya cari dulu. Nah, ini dia. Daftar perubahan contoh, daftar pelanggan contoh perubahan banyak ya. Nah, ini ibaratnya satu. Anggap saja 1000 lah ya. Nah, kita open lalu unggah. Nah, setelah unggah Anda perhatikan. Di sini yang termapping hanya 4 kolom, yaitu ID, nama, yang lain tidak ada. Biarkan saja ya, pilih kolom seperti ini. Nah, kemudian di sini jenis dokumen ya, termapping dan juga detail transaksi. Nah, seperti itu ya. Nah, NPPKP di sini NITKU belum ada ya. Belum disediakan untuk pilihan NITKU di dalam Accurate ini. Mungkin nanti akan ada pilihan ya, tidak apa-apa. Nah, kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Nah, di sini Anda harus centang update. Supaya apa? Supaya yang tadinya 01 ke DPP nilai lain dan juga yang ini faktur pajak yang masih faktur yang lama dipindahkan ke atau direvisi ke CTAS faktur pajak. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nanti dia akan mereplace, istilahnya mereplace datanya ya, merevisi data yang sudah ada. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah berubah atau belum ya. Nah, saya buka nama saya saja. Nah, saya buka nama saya. Nah, kita lihat di sini. Nah, apakah pajak sudah berubah? Nah, sudah ya. Nah, jadi sekarang pajak tipenya sudah berubah, CTS faktur pajak dan juga DPP nilai lain. Nah, seperti itu. Jadi, dia akan berubah sendiri ini ya. Nah, berubah sendiri tipe transaksi dengan detail transaksinya ini akan berubah sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin kedepannya juga NITKU bisa diupdate ya oleh Accurate Online. Nah, kode negara ini saat ini waktu video ini dibuat tanggal 21 Januari ini belum berfungsi. Jadi walaupun kita memilih Indonesia di sini, itu percuma juga, tidak akan tersimpan. Nah, kita save ya. Ya, tidak akan tersimpan. Memang ini untuk kebutuhan Cortex-nya. Tetapi ya saat ini belum bisa ya digunakan. Ini memang sudah ada pilihan, tapi belum bisa digunakan. Dan NITKU ini belum bisa di mapping di dalam Excel ya. Di dalam Excel ini juga belum bisa di mapping. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau kedepannya sudah bisa, Anda tinggal mengikuti contoh video ini saja ya. Nah, seperti itu untuk mengupdate data pajak untuk seluruh customer Anda dalam jumlahnya ribuan, termasuk dengan yang lain-lainnya juga kalau Anda mau update ya. Nah, biarkan kolomnya hidup ya, kolomnya itu biarkan tampil dan bisa Anda update dan Anda lakukan revisi ulang lagi untuk semua data-data yang ada di sini. Tapi kali ini kan kita hanya berfokus kepada tipe transaksi dengan detail transaksi saja, bukan untuk mengupdate field-field atau kolom-kolom data-data lainnya.
Nah, seperti itu.